Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan latihan ujian masuk PTN 4 Super Intensif 2022 ya, buat kalian calon serta UTBK 2022. Yuk, 16 nomor, bismillah. Kita mulai dari nomor 1. Ada 2 log A, ada A log 2. Oh, tidak sama tapi berhubungan ya. Kalau 2 log A, kakak misalin apa hurufnya? P lah gini ya. Berarti ini nih seper P. Oke. Ya kan kalau dibalik bilangan pokok sama numerus tuh seper ya. Kalau ini ki, ini seper ki. Berarti lebih mudah dilihat 3P ditambah 2ki itu 8. Sama apa tuh? 4 kali seper P dikurang seper ki sama dengan 1. Karena yang ditanya juga bulat, pilihan ganda bulat dan ditulis tuh bulat. Menurut kakak sih agak coba-coba aja nih. Ini P-nya berapa, Q-nya berapa, dijumlah dan dikali positif hasilnya 8 ya. Berarti kan 1, 7, 2, 6, 3, dan seterusnya ya. Bilangan bulat yang dijumlah hasil 8 kan nggak banyak. Tapi ya kalau mau formalnya disubstitusi ya. Ada yang bisa coba. Kakak juga belum. Yang jelas kalau 6 sama 2 mungkin kan. Tapi harus diverifikasi sama bawahnya ya. Jadi boleh cara ini asal diverifikasi. Ini belum tahu juga nih, kita coba nih kalau ininya 2 kan jadi 6, ini 1 jadi 2. 6 tambah 2, 8. Andai ya, andai ini 2, 1. 4 per 2 itu 2. 1 per 1, 1. 2 kurang 1, benar. Berarti P-nya 2, Q-nya berapa? 1. Ya. P itu apa? 2 log A. 1 itu 3 log B. 2 log berapa yang hasilnya 2? 2 pangkat 2. Jangan salah ya. 2 yang bilangan pokok, 2 yang bilangan pokok, 2 yang pangkat, 2 yang hasil log. Ya. Sedangkan B ini 3 pangkat 1. Jadi 4 sama 3. Disuruh jumlah 7. Oke? Oke, kita lanjut berikutnya. Ada matriks. Ya, kita kali aja ya. Kalikan pisah baris, pisah kolom. Berarti hasilnya apa tuh? Min A tambah C, atas kiri. Atas kanan, min B tambah D. Bawah kiri, 2A kurang 2C. Bawah kanan, 2B kurang 2D. Sama dengan dua matriks disebut sama jika elemen yang seletak sama. Ya, berarti ini sama dengan 1, ini sama dengan min 1, ini sama dengan min 2, ini sama dengan 2, sesuai dengan ini. Ya udah, sekarang kita lihat yang ditanya, langsung konsentrasi yang ditanya. Siapa tahu nggak perlu nilainya masing-masing. Coba nih, A ditambah B. Nah, Kak, kalau dijauhin, soalnya di sini data A sama B itu jauh-jauhan tuh ya. Nah, jadi ini kurang C-nya kakak taruh sini deh, kurang C. Ini kurang C ini. Ini kurang D kan, kalau kurungnya lepas. Berarti A kurang C itu kan berapa? Min 1. Ya. A kurang C min 1. C kurang A kan 1. B kurang D, nah kalau ini D kurang B. Berarti kalau B kurang D, 1. Jadi 0 ya. Jawabannya yang C. Yuk, lanjut lagi. Diketahui N siswa memiliki nilai ujian matematika dengan nilai tertentu. Waduh. Rata-rata tertentulah, katakan nih X bar. Berarti jumlah datanya adalah N dikali X bar. Ini jumlah data semula. Oke. Jika ditambah satu orang lain,
Jika ditambah satu orang lain, berarti rata-ratanya menjadi ditambah satu orang lain. Satu orang lainnya nggak disebut. Oh, 86. Berarti ditambah 86. Dibagi N plus 1 ya. N plus 1. Jumlah orangnya sekarang N plus 1. Nilai rata-rata tersebut bertambah 0,6. Berarti X bar tambah 0,6. Belum nih, sampai sini doang ya. Mau dirapihin dulu atau baca sedangkan? Kayaknya rapihin dulu ya. Jadi ini NX bar ditambah 86 sama dengan ya dikali N plus 1 dikali X bar tambah 0,6. Kayaknya rapiin dulu karena nih kalau diurai nanti ada yang dicoret nih. Ini kan urai pelangi gitu. NX bar ditambah 0,6 N ditambah X bar dikurang 0,6. NX bar ditambah 86. NX bar kurang NX bar habis. Nah, berarti kita cuma punya kali 10 aja biar enak ya. Jadi ini kali 10 kan 6N. Ditambah 10 X bar. Oke. Ini jadi 6. Min 6 tepatnya, ke sana jadi plus 6. Ketemu 800. Ini tambah, sorry. Ini tambah. Berarti plus 6, ke sana jadi kurang 6. Ini udah dikali 10 jadi 860. Jadi 854. Ya, koreksi kalau nggak salah ya. Seru kayaknya nih ya. Ini baru dari sini ya. Sedangkannya belum nih. Sedangkan jika ditambah satu orang mendapatkan nilai 62. Yang mendapatkan nilai 62 akan berkurang 0,9. Sepertinya bikin yang serupa. Sampai ini nih kakak tiru. NX bar ditambah berapa? 62. Logikanya ngikutin ini aja, angkanya yang ganti ya. Rata-rata berkurang. Banyak orangnya tetap N plus 1 ya. Rata-ratanya berkurang 0,9. Kurang 0,9. Pertanyaannya nilai rata-rata N orang tersebut yang awal, berarti yang ditanya tuh X bar. Ini kalau diurai juga NX bar tambah 62 sama kayak ini loh. Nggak susah. NX bar dikurang 0,9 N ditambah X bar dikurang 0,9. Kita kali 10 juga biar nggak ada koma-komaan. Sebelumnya NX barnya kecoret. Ini jadi 9N tambah 10 X bar. Ini jadi 9 min 9 ya. Kan perkalian akhirnya itu min 9. Kesana ketemu dengan 620. Jadi 629. Ini sama ini kita eliminasi aja. Oke. Nanti dapat N dulu. Nggak apa-apa dapat N dulu. Ntar gampang cari X bar. N-nya jadi kalau dikurang 10 X bar 10 X bar habis. 9 dikurang 6 3. Jadi 3N. 629 dikurang 854. 9 kurang 4 5. 12 mana kurang mana nih? 10 9 dikurang ini 854. Ini 600. Oh, ini min 9, sorry. Ini min 9. Wah, ini kan teliti. N X bar min 0,9 ya. Berarti ini min 9. Berarti kalau kita kurang 15N ya. 6 dikurang min 9, 15N. Nah, ini kalau dikurang 14 dikurang 9, 5. Ini sisa 4. 4 dikurang 22. 8 kurang 6, 25. Berarti N-nya 15. Belum selesai. Yang ditanya X bar.
bisa dimasukin ke salah satu dari persamaan yang ada di sini. Ini boleh, ini boleh. Mau yang mana? Yang ini aja yang cakapan deh. 854 dikurang 6N, dikurang 6N itu 6 kali 15, 30 kali 3, 90 ya. Kurang 90 dibagi 10. 4, 15 kurang 9, 6, 76,4 yang D ya. Hitungannya seru tapi membacanya nggak terlalu susah ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Kode kupon hadiah. Pada sebuah toko solean berbentuk 4 angka yang disusun atas ya. Disusun dari angka-angka ini, berarti angkanya tersedia ada 5. Kode kuponnya 4 angka saja. Padahal ini ada 5. Berarti 1 nggak kepake. Ya. 1 nggak kepake, berarti bisa tanpa 1, tanpa 2, tanpa 3, atau tanpa 4. Ya. Misalnya ini tanpa 1 berarti menggunakan 2, 2, 3, 4. Gitu ya. Tanpa 1. Tanpa 2, maksudnya tanpa salah satu dari 2. Ya. 1, 2, 3, 4. Tanpa 3 itu 1, 2, 2, 4. Tanpa 4, 1, 2, 2, 3. Nah, terus ada berapa yang apa nih katanya? Habis dibagi 3. Ya. Ciri habis dibagi 3, kayaknya udah apa belum ya, kakak lupa di video-video lama. Udah belum ya kakak bikin ciri-ciri bilangan yang habis dibagi bilangan tertentu. Nanti kakak cek. Kalau belum, insya Allah kakak uploadin ya. Habis dibagi 3 mirip dengan habis dibagi 9. Kalau habis dibagi 3, jumlah digitnya kelipatan 3. Habis dibagi 9, jumlah digitnya habis dibagi 9. Tapi kalau dibagi yang lain, nggak kayak begitu ya. Ada cirinya tapi nggak kayak gitu. Misalnya habis dibagi 7, habis dibagi 5. Ya. Ada cirinya. Habis dibagi 3 sama habis dibagi 9 mirip. Yaitu jumlah digitnya. Habis dibagi 3 atau 9. Nah, yang ini apapun urutannya, jumlah digitnya pasti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini berarti tidak habis dibagi 3. Jadi nggak mungkin yang ini. Kalau ini 7, 8, 7, 8, 9, 10. Ini juga tidak habis dibagi 3. Ini 4 tambah 4, 8. Nah, ini mungkin. Ini habis dibagi 3. Yang ini 4, 5, 6, 7, 8 tidak habis dibagi 3. Berarti jawabannya 1 dong, Kak. Ini 1, 2, 2, 4. Maksudnya 1, 2, 2, 4 beserta semua urutannya. 1, 2, 2, 4 kalau dibikin urutan ada berapa urutan? 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Bisa yang menyusun huruf-huruf dari kata Indonesia, yang gitu-gitu ya. Permutasi perulangan. 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 jadi 12 cara. Oke. Yuk lanjut nomor 5. Persamaan kuadrat mempunyai akar kembar ya. Akar kembar itu berarti D-nya harus sama dengan 0 ya. Berarti K tambah 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali K plus 3 harus tepat 0. K kuadrat ditambah 4K ditambah 4 dikurang 4K dikurang 12 sama dengan 0. K kuadrat 4 kurang 4K habis. K kuadrat dikurang 8. Jadi K-nya masih bisa 2 kemungkinan. Kalau
yang diinginkan hanya sekedar akar kembar. Nggak ada kemungkinan lain. Berarti kemungkinan lain ini udah pasti salah. Tinggal A atau E. Nah, jawabannya mesti satu dong, Kak? Iya, karena kan kita belum baca semua soal yang bernilai negatif. Oh, kalau gitu E kan negatif. Bukan K-nya, tapi akar-akarnya negatif. Kalau akar-akarnya negatif, jumlah mereka negatif, perkalian mereka juga negatif. Oke? Nah, perkalian mereka itu K tambah 3. Jadi K tambah 3 harus negatif. Perkalian mereka itu min K min 2. Min K min 2 ya. Min B per A. Itu juga harus negatif. Tapi kalau perkaliannya positif ini. Negatif kali negatif positif ya. Jadi yang ini dapatnya K-nya lebih dari min 3. Yang ini dapat K-nya gimana? Kurang dari min 2. Jadi K-nya harus lebih dari min 3, kurang dari min 2. Letaknya dia harus di sini. Ulang, bernilai negatif ya. Bernilai negatif berarti jumlahnya negatif. Jumlahnya negatif berarti min K min 2. Jumlahnya kan min B per A. Nah, min K min 2 negatif. K ke sini. Oh, lebih besar dong. Maaf, kakak salah. Ini pindah set. Jadi min 2 lebih kecil dari K. Jadi ini harusnya lebih besar. Hati-hati ya. Ini pindah set. Iya, berarti lebih besar dari min 2 sekaligus lebih besar dari min 3. Kalau dua-duanya lebih besar, yang paling kanan yang diambil ya, yang min 2. Nah, di antara dua ini, mana yang ada di area yang menyebabkan jumlah akar-akarnya negatif semua. Nah, kalau min 2 akar 2 itu di sini bukannya. Dia di bawah min 2 ya. Di bawah min 2. Sedangkan ini di atas min 2. Ada, dia kan positif tuh. Ini nggak ada ujungnya ke kanan. Berarti jawabannya A. Oke? Oke. Nomor 6. Ada berapa banyaknya X yang merupakan penyelesaian dari pertaksamaan berapa angka berapa tuh? Menurut kakak pertaksamaan pangkat 4 ini. Ini X kuadrat, ini X kuadrat. Nanti dikaliin pangkat 4 ya. Tapi itu kuadratnya bisa bareng-bareng ya. Kuadratnya bisa bareng-bareng. Ini ruas kiri. Ini jadi X tambah akar 3. X kurang akar 3. Gitu. Lebih kecil dari 4X kuadrat. Bisa begitu juga ya. Ini nih. Bisa lebih singkat jadi apa? X kuadrat kurang 3. Oke. Dikurang 2X kuadrat lebih kecil dari 0. Ya, A kuadrat kurang B kuadrat. Kita bikin jadi A plus B A min B. Begitu kan? Supaya jadi BYSS DGB ya. Bentuk yang sudah siap dibuat garis bilangan. Jadi kalau X kuadrat min 3, X kuadrat min 3 gitu. Nah, A tambah B berarti ini tambah 2X, ini kurang 2X gitu ya. Ini 2X-nya. Nih, tambah B sama kurang B. Berarti ini hampir BYSSDGB ya. Biar BYSSDGB kita faktorin selama dia nggak definite. X tambah 3, X kurang 1, X kurang 3, X tambah 1. Ada 4 buah pembuat 0. Nggak ada batas yang rangkap, terus pakai sama dengan dan pembilang semua. Jadi kalau soal ini pakai sama dengan ditemin semua. Oke?
ruas paling kanan plus bisa pakai lihat koefisien, bisa dengan diuji aja. Kalau diuji harus tahu nih titik ini berapa nih. Min 3, min 1, 1, 3. Oke. Ini min, ini plus, ini min, ini plus. Lebih kecil ambil daerah yang min. Ingat pakai sama dengan. Berarti pas batasnya juga masuk himpunan penyelesaian. Nanyanya yang bulat saja. Antara min 3 sampai min 1 ada min 2 saja. Antara 1 sama 3 ada 2 saja yang bulat. Berarti yang bulat ada 6. Yang di hitam-hitamin tebal. Oke, nomor 7. Sebuah bilangan genap 5 angka. Bilangan genap itu satuannya genap ya, atau 0. Ya 0 juga genap, berarti satuannya genap itu aja ya. Memuat tepat 4 angka. 4 angka genap. Ya, karena ada kata tepat, berarti 4 angka genap dan 1 angka ganjil. Ya. Karena genap harus di ujung, berarti tepat 4 angka genap, 3 diantaranya tidak ujung. Jadi ujungnya harus genap. Genap itu apa ya? P aja deh, P. Ujung harus genap. Kemudian ada 3 genap dan 1 ganjil lagi. 3 genap dan 1 ganjil. Supaya jadi totalnya 5. Berarti bisa gini nggak? Ganjil, genap, 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 genap. Nah, ini kan 5 angka nih. 1, 2, 3, 4, 5. Genap, ganjil, genap, genap, genap. Genap, genap, ganjil, genap, genap. Genap, 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 ganjil, genap. Udah. Cuma 4 variasi doang. Oke? Nah, tidak memuat angka 0 berarti maksudnya genapnya itu adalah 2, 4, 6, atau 8. Ganjilnya itu 1, 3, 5, 7, 9. Berarti setiap huruf P ya, bisa dibikin seperti ini, setiap huruf L bisa dibikin seperti ini. Oke? Nah, untuk yang ini, setiap huruf L itu pasti ada 5 ya. Lalu ini sisanya 4 faktorial ya, 4, 3, 2, 1. Jadi berapa tuh? 120 cara. 120 cara itu kalau ganjilnya di depan, terus lalu genap semua. Nah, setiap ini 120 juga nggak? Kak, kok nggak dihitung? Pasti hasil kotak-kotaknya ini sama. Cuman bedanya si 5-nya ini jadinya di sini nih. Nah, yang ini sama ini nih 4, 3, 2, 1. Nanti yang ini 5-nya di sebelah sini nih. Untuk yang L. L kan 5 cara. Sedangkan 3 buah P lainnya itu 4 faktorial. Jadi 5 kali 4 faktorial semua. Nah, sedangkan yang ini di sini 5-nya. Yang lain ini 4, 3, 2, 1. Berarti 120 kali 4. 480 jadi yang A. Mudah? Mudah. Nomor 8. 6 anak yang terdiri dari 3 pria dan 3 wanita duduk berjajar. Peluang mereka duduk selang-seling. Berarti peluang banyak cara supaya selang-seling dibagi banyak cara total tanpa syarat apa-apa. Mau selang-seling kek, mau enggak kek, yang penting ada 6 anak duduk ya. Kalau ada 6 anak duduk itu 6 faktorial cara ya. Sering ya kalau pakai contoh Michael, Indah, Santi, Bagus, Amir, Hercules. Cara duduknya 6 faktorial. Nah, supaya selang-seling gimana? Supaya selang-seling berarti dia punya tempat sendiri, wanita punya tempat sendiri. Berarti untuk prianya 3 faktorial, untuk wanitanya 3 faktorial juga.
Terus dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena selang-seling itu bisa PW, 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 bisa WP, WP, WP. Nah, yang ini 3 faktorial kali 3 faktorial, yang ini juga 3 faktorial kali 3 faktorial. Ditambah jadi 2 kali 3 faktorial, 3 faktorial. Oke, ini kalau kita kerjain 2, 3, 2, 1, 3 faktorial per 6, 5, 4, 3 faktorial. 6 coret, 1/10 gitu ya. Atau jawaban yang B. Tadi dulu, jangan nomor 9. Kakak tanya, andai, ini andai loh ya, andai. Andai 4 pria ini, 3 pria diganti 4. Ya, berarti ini total ada 7. Apa caranya? Begini. Bawahnya 7 faktorial. Karena semua kan 7 faktorial. Terus atasnya kan prianya 4 faktorial. Cara pria mengisi tempat yang dia berhak ngisi. Wanita 3 faktorial dikali 2 seperti ini. 2-nya. Salah. Loh, bedanya apa, Kak? Nggak pakai kali 2. Kenapa? Karena kalau pria dan wanita jumlahnya nggak sama, tapi berbeda 1, banyakan pria 1 atau banyakan wanita 1, cara menyusun selang-selingnya cukup banyak pria faktorial dikali banyak wanita faktorial. Udah nggak usah pakai kali 2. Kalau jumlah pria dan wanita selisih 1. Oke? Nah, kenapa? Pasti yang banyakan menempati pinggir. Misalnya banyakan pria. PW, 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 P. Gitu. Nggak ada variasi lain. Kalau ini kan ada 2 nih. Nah, berarti nggak pakai kali 2. Paham semua? Nah, ini kebetulan sama. Itu tambahan dari kakak supaya kita berhati-hati. Terus kakak tanya lagi, kalau ini diganti 5, berarti ini ada 8 dong. Nah, ini paling gampang peluangnya. Peluangnya berapa? Peluangnya adalah 0. Kok 0? Ini berapa? 8 faktorial kan sama kayak ini. Oh, ini 5 faktorial, 3 faktorial. Ya, dikali 0. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuat susunan selang-seling PW, 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 PW atau WP, WP, WP kalau selisihnya 2. Kalau selisihnya 2 nggak bakalan bisa dibuat selang-seling. Sehingga pembilangnya 0. Ya, hal yang mustahil kata Pak Asmuni. Nggak mungkin bisa bikin selang-seling kalau selisihnya 2. Kalau selang-seling ya, kalau perintahnya yang lain mungkin aja. Misalnya setiap 2 pria diapit oleh bla 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 masih bisa ya. Oke, yuk kita lanjut berikutnya. Nomor 8. Diketahui XY merupakan 2 suku urutan suatu barisan geometri dengan rasio Z jika ini dan ini juga geometri. Ya. Jika kakak tulis ulang nih, X1, A1, A2, A3, Y geometri. Punya ini sih, ini apalagi ganjil, enak banget ya. Yang tengah kuadrat itu sama dengan perkalian tepi. Jadi A1 kali A3 dengan A kuadrat itu sama. Sama juga dengan X1, XY aja, nggak usah pakai. Nggak usah pakai indeks XY. Gitu dong, setuju? Sedangkan untuk yang ini nih, B3 kuadrat sama dengan perkalian tepinya. Oh, sorry. Ini ada genap buah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7, tengahnya B3 ya. B3 kuadrat sama dengan B2 kali B4. Tuh, B2 kali B4. Sama dengan B1 kali B5. Sama dengan X kali Y. Coba kalian bikin barisan geometri asal-asalan. Berapa aja gitu. Kalau dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau genap buah nih.
ini kali ini sama dengan ini kali ini sama dengan ini kali ini. Pasti deh, coba aja bikin. Setiap barisan geometri akan berlaku seperti itu. Kalau ganjil buah nih, misalnya ada 5. Ini kali ini sama dengan ini kali ini sama dengan yang tengah dikuadratin. Itu kalau barisan geometri. Oke. Nah, yang ditanya A1 kali A3. A1 kali A3 nih. Berarti sama dengan XY dong. Boleh juga sama dengan A kuadrat juga boleh. Ya. Tapi kalau acuannya XY, yang tahu rasionya kita tulisnya XY. Kalau B4 kali B2 juga ngapit ini kan. B4 kali B2 ngapit B3 kuadrat. Berarti sama dengan XY juga. XY dibagi XY 1. Sehingga jawabannya D. Udah ya? Jadi diperlukan wawasan kematematikaan. Ya. Ini coret-coretan kayak gini bagi siswa yang kelas kakak mah udah biasa ya. Bukan trik-trikan lagi. Udah refleks ya. Mungkin adik-adik yang cuma sekedar ngikuti kakak dari dari YouTube gitu ya, kelihatan apa kepikir ke arah situ, apa kepikir ke arah situ ya. Yang biasa sama kakak terpikir banget ya, karena sering ya soal kayak gini, dan ini bukan trik yang gimana gitu ya, biasa saja. Nomor 10. Ini kelihatan banget gayanya. 12P kuadrat dikurang P dikurang 1 sama dengan 0. Kosekan itu kan sepersin ya. Berarti ini seper P1 kuadrat ditambah seper P2 kuadrat. Karena alfa dan beta adalah namanya akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Berarti kosekant itu kan sepersin, berarti seperakar gitu. Boleh pakai bentuk simetris, samain penyebut dan sebagainya, pakai min B per A sama C per A. Kalau memang difaktorin susah, kalau difaktorin mudah. Faktorin aja 1, 1. Supaya jadi min 4, ini yang min, ini yang plus. Berarti P1 min seperempat, P2 sama dengan sepertiga. Seper P1 itu min 4, seper P2 itu 3. 16 tambah 9, 25. Yang A. Oke. Mudah ya. Nomor 11. Nomor 11 juga ini udah pernah videonya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, kakak upload. Nanti di bagian deskripsi kakak tulis linknya deh ya. Kejauhan kalau scroll sendiri, ini video lama ya. Nomor 11 nih. Tangen X tambah Y, terus yang ditanyakan tidak mengandung huruf Y. Gimana tulisan X tambah Y dengan tulisan X kurang Y? Operasi apa yang menghubungkan mereka supaya apa tambah kurang kali bagi, supaya dalam X aja ya, bukan dalam Y. Dikurang lah, oke? Kalau dikurang kan jadinya, enggak, kalau dikurang jadi 2Y, ditambah lah gitu ya. Kalau ditambah Y-nya kan habis, jadi 2E gitu. Berarti kakak tulis begini aja, ini P, ini Q. Berarti tangen P tambah Q, ya ini kan P tambah Q sama dengan 2E. Tangen P tambah Q sama dengan tangen 2E. Oke? Tangen P tambah Q berarti kan tangen P tambah tangen Q kelas 11, 1 kurang tangen P tangen Q. Tangen 2X, 2 tangen X dibagi 1 min tangen kuadrat X. Tangen X itu yang ditanya. Tangen P tangen Q data ada. Ya udah. Ruas kirinya ini adalah setengah tambah sepertiga dibagi 1 kurang 1/6. Ini kakak kasih nama aja PQR, biar gitu ya. Ini 2R dibagi 1 kurang R kuadrat. Yang ini rapiin dulu dong. Berantakan amat. Kali 6 yuk, kali 6. Atas bawah kali 6 maksudnya. Kalau atas bawah kali 6,
bawahnya menjadi 6 kurang 1, 5. Ini kalau di ini jadi 3 tambah 2. Ini kali 6 kali 6. Berarti 1. Ruas kirinya tuh 1 ya. Nah, pecahan seribet ini hasilnya 1. Berarti ini 2R sama 1 min R kuadrat sama. Berarti 2R sama dengan 1 kurang R kuadrat. Yang ditanya R tambah 1 ya. R tambah 1. Berarti pindah ke kiri aja biar jadi persamaan kuadrat. R kuadrat ditambah 2R gitu ya. Ditambah 1. Begitu nggak? Oh, salah tulis. Ini harusnya kurang 1 ya. Kan dari sini ya. Oh, ya, ngapusnya repot lagi. Ya udah 2. Nah, gitu kan sama aja kan? Nah, ini jadi R tambah 1 kuadrat sama dengan 2. Berarti R tambah 1 secara aljabar kalau startnya dari sini, bukan memperhatikan trigononya, itu bisa akar 2, bisa min akar 2. Namun, secara soal keseluruhan, bukan start dari sini, ya. Soal minta X dan Y sudut lancip. Berarti, R itu 2X. Berarti, positif ya. Sudutnya positif, ditambah 1 lagi. Ya. Berarti yang akar 2 yang dipakai. Dan beruntungnya, di pilihan gandanya tidak ada yang min akar 2. Kalaupun ada, yang lancip yang diminta. Oke? Itu nomor 11. Sekali lagi nomor 11 bisa dilihat di video kakak ya. Nanti kakak kasih linknya. Nomor 12. Sudut antara bidang dengan bidang. Sudut antara bidang dengan bidang adalah sudut antara garis dengan garis pada masing-masing bidang. Misalnya nih ada bidang nih. Ya, ada bidang. Ya. Sudut antara bidang dengan bidang adalah sudut antara garis dengan garis pada masing-masing bidang. Dengan syarat dua garis tersebut harus tegak lurus dengan garis potong dua bidang. Nah, ini sudutnya. Oke. Berarti sudut antara bidang AFH dengan BEG. Ya. AFH mana AFH? Ini AFH nih. Tuh yang hijau. BEG mana? BEG ini BEG. Tuh. Lihat bahwa garis potongnya adalah garis ini. Nah, warna apa? Biru. Ini garis potongnya. Berarti sudut antara garis pada merah yang tegak lurus biru dengan sudut yang tegak lurus biru pada segitiga hijau gitu ya. Ya siapa lagi kalau ini titik ini pas tengah bukan nih? Berarti kalau dibikin salah satu dari segitiga itu yang mana kek? Yang merah kek? Yang hijau kek? Kan dia sama-sama segitiga sama sisi ya. Garis biru itu letaknya tepat di tengah-tengah. Jadi bukan titik berat ya. Tengah-tengah sini nih garis birunya. Gitu. Oke. Berarti nanti akan ada garis merah yang ini nih. Nah. Kan pasti tegak lurus tuh. Dan ada gambar serupa tapi hijau gitu ya. Jadi nanti yang ditanya adalah sudut antara garis tinggi merah dengan garis tinggi hijau yang berpotongan di garis biru gitu. Bisa kelihatan semuanya? Bisa. Oh iya, sebentar angka-angkanya dulu. Sebenarnya kalau sudut angka-angkanya nggak penting ya. Tapi kalau soal ngasih rusuk yang 4, alhamdulillah. Karena bagus. Seandainya rusuknya 7 juga, kalau nanya sudut, kita bisa bandel diganti 4 aja juga apa-apa. Ini 4 akar 2 bukan? Jadi 2 akar 2, 2 akar 2. Karena ini BC ini. BG. Ini E. Gitu ya. Berarti, atau di sini juga 2 akar 2. Di sini akar 2.
Berarti yang ini doang nih, yang ini doang. Jadi yang ini doang itu adalah 8 dikurang 2 akar 6. Ya. Berarti akan ada segitiga. Ini kakak kasih nama R boleh? Ini R. Jadi ERF bisa lihat nggak ERF? Oh, ERF. R di sini, E di sini, F. Nah, RE sama RF itu sama kaki, sama-sama ini nih. Ya, berapa tadi? Akar 6. Oke, karena sama kaki, ini kayak gitu. Nah, ini nih tengah-tengah EF ya. EF-nya 4, berarti ini 2 sama 2. Kemudian, di sini akar 6 sama 2 di Pitagorasin, 6 kurang 4, 2. Berarti ini akar 2. Yang dimaksud alfa, segini nih. Berarti boleh kakak tulis sin alfa itu adalah sin 2 beta. Karena ini beta sama beta. Nah, gitu ya. Berarti sin 2 beta adalah 2 sin beta cos beta kelas 11. 2 sin beta itu depan per miring, berarti 2 per akar 6. Cos beta samping per miring, akar 2 per samping per miring, akar 2 per akar 6. Ini 4, ini akar 6, akar 6, 6, akar 2. 2 per 3, akar 2, jadi yang E. Mudah ya? Iya. Yuk lanjut, 13. Oh, ini soal baik hati dan tidak sombong serta gemar berinvestasi ya. Kenapa? Ini harusnya 3-nya nggak usah dikasih. Ya, bahkan kalau ini 3-nya bukan 3, ini 3-nya dihapus diganti yang lain 13, 3 juta dan sebagainya. Soal ini jadi salah, nggak usah dikerjain karena pakai kata di. Ya. Kalau di titik ini berarti titik tersebut pada kurva dimasukin harus match ya. Jadi seharusnya 3 ini tugas kita, tapi soalnya baik hati. Berarti cari PGS-nya tinggal Y-3 sama dengan tanda tanya kurung X min 1. Oke, di mana tanda tanyanya ini adalah gradien garis singgung. Gradien garis singgung kalau mau disingkat turmas ya, turunin masukin. Apa yang diturunin? Fungsi yang disinggung. Apa yang dimasukin? Abesis disinggung. Berarti turunan dimasukin 1. Ini fx-nya atau y-nya adalah x pangkat setengah ditambah x pangkat min setengah ditambah x pangkat min 1/2. Turunannya apa? Setengah turun, setengah x pangkat hitung sendiri deh ya. Dikurang min setengah turun, x pangkat hitung sendiri deh, malas kakak ya. Dikurang 3/2, x pangkat hitung sendiri deh. Loh, kakak males amat. Ya, habisan tujuan diturunin cuma untuk nyari M. Nyari M itu kalau dimasukin absisnya 1, kata soal tuh. Ngapain pangkatnya dihitung? 1 pangkat berapapun juga 1 kan? Berarti setengah kurang 3/2. Jadi min 3/2. Kalau gradien min 3/2, format implisit itu pasti 3x tambah 2y. Jadi nggak usah pakai gini-ginian lagi. Langsung 3x tambah 2y itu hanya ada di jawaban D jika 9 ini benar. Nah, benar apa enggak ya? Kalau 3x tambah 2y supaya melalui 1,3 kan dimasukin 1 masukin 3. Jadi 3 tambah 6 9, berarti memang benar jawabannya D. Oke? Oke. Yuk, nomor 14. Fx bentuknya belum rapi. Kita rapin dulu. Akar bisa bareng-bareng 1 tambah X, 1 kurang X. Jadi akar 1 dikurang X kuadrat itu Fx. Berarti Gx adalah Fx yang huruf X-nya diganti dengan cos. Berarti sama dengan akar 1 kurang cos kuadrat itu sin kuadrat, udah biasa. Nah, di sini harus hati-hati ya. Dikuadratin lalu diakarin, itu hasilnya sin X saja bukan? Bukan, tapi pakai mutlak. Tapi kebetulan soal baik hati. Ini berturut-turut soalnya baik hati ya.
Yang ini baik hatinya karena 3-nya dikasih, padahal ini tugas kita. Yang ini baik hatinya adalah kalau konsep mutlaknya kita lupa, misalnya ini lupa pakai mutlak, kebetulan di soal ini tetap benar. Kenapa? Karena yang dimutlakin sin, sedangkan kuadran yang diminta soal yang sinnya pasti positif. Sehingga harga mutlak sin X dengan sin X sama saja. Sehingga ini mutlaknya bisa dihapus. Oke. Kalau misalnya kuadrannya kuadran 4, ya, harga mutlak sin X sama dengan min sin X. Karena kalau isinya pasti negatif, harga mutlak A diterjemahkan sebagai min A. Kalau ya, isi mutlaknya pasti negatif. Kalau isi mutlaknya pasti positif, harga mutlak A diterjemahkan sebagai A. Karena kuadran 1 dan 2 sin isi mutlaknya pasti positif, maka harga mutlak sin X dengan sin X sama saja. Nggak usah pakai mutlak. G aksen X turunan dari GX. Ya, berarti cos X. Jadi, jawabannya adalah yang nomor 15. Oh, 15 integral biasa. Variabelnya x-an-nya cuma di satu tempat. 2 Kak. Iya, tapi kan kali. Maksudnya bisa 7/6. Ini nih, ini dulu nih, ini. Ini Kakak bisa tulis 2 akarnya 3 dengan x akarnya 3 sebagai terpisah ya. Nanti ini temenan sama 7/6. Jadi 7/6 kali 2 akarnya 3. Nah, ini baru nih. X pangkat 1/3 dari sini nih. Sama X pangkat 1 dari sini. DX, gitu ya. Atau 7/6. 2 pangkat 1/3. 0 sampai 4. X pangkat 5/3. 3/3, 4/3. DX. Kan tinggal integralin aja. 7/6 kali 2 pangkat 1/3 dikali ini 4/3 tambah 1 berapa sih? 7/3. Ini jadi 3/7. Dimasukin 4 sama 0. Ini 7 sama 7 habis, 3 sama ini jadi 2. Berarti 2 pangkat 1/3 per 2. Nah, ini 4 pangkat 7/3 dikurangin 0 pangkat 7/3. Gitu ya. Nah, ini 2 pangkat 1/3 dikali 4. Ini 2 pangkat 2. Berarti ini 2 pangkat 14/3 dong. Kan 4 itu 2 pangkat 2. Ya, 2 dikali 7/3, 14/3. Dibagi 2. Berarti 1/3 sama 14/3, 15/3. Jadi 2 pangkat 4 yang D. Oke? Oke, ya, nomor 16. Luas daerah yang dibatasi oleh 2 kurva tanpa dibatasi dari X sama dengan segini sampai X sama dengan segini. Nggak ada tulisan. Dari X sama dengan sampai X sama dengan gitu. Berarti apa? Berarti batas-batas integralnya adalah titik potong. Ya. Bagi yang bukan siswa kakak, mungkin masih bisa masih salah satu dari 2 kemungkinan ini. Tapi bagi siswa kakak pasti tahu kalau fungsi pangkat 3 yang A-nya positif, itu bukan yang ini, tapi yang ini. Berarti yang di sebelah kiri itu kurva yang di atas garis, yang di sebelah kanan kurva pangkat 3 yang di bawah garis. Ya. Kalaupun tidak tahu, bisa diuji di antara 2 titik potongnya. Gedean dimasukin ke fungsi pangkat 3 atau gedean dimasukin ke garis. Gitu ya. Yang jelas kita cari titik potongnya dulu yuk. Jadi gambarnya fungsi pangkat 3 yang A-nya positif, garis yang gradiennya positif. Nanti di sini ada X sama dengan
ada X sama dengan, ada X sama dengan. Oke, cara dapat titik potongnya dengan kita substitusi. X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 8 sama dengan X tambah 2. Sebenarnya nih substitusinya udah ada clue dari pilihan ganda loh. Ya. Ini jadi X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 5X. Ya kan? Ditambah 6 sama dengan 0. Sudah pasti, coba lihat di sini. Bukan sudah pasti. Min 2 di semua pilihan ganda sebagai batas paling kiri. Nah, jadi kita curiga ini min 2 jangan-jangan. Enggak, itu baru curiga. Emang sah. Sah asal diverifikasi. Coba kalau masukin min 2. 1, min 2, min 5, 6. Ini kalau min 2, 1, min 2. Ya, ya kan? 1, min 2. Ditambah jadi min 4. Ini jadi 8, ini jadi 3, ini jadi min 6. Tuh, jadi X kuadrat min 4X plus 3. Yang kalau difaktorin X min 1, X min 3. Berarti 3, 1 sama min 2. Nah, di daerah ini harus parabola, pangkat 3 kurang garis. Berarti harus seperti ini nih. Nah, ini kakak namain F, ini kakak namain G. Nah, yang ini nih F kurang G nih. Kenapa? Karena F-nya di atas, G-nya di bawah. Berarti min 2 sampai 1. Kalau pilihan ganda kayak gini harus digini tuh. Nah, tinggal A sama C, min 2 sampai 1. Ini F kurang G nih. Ini F kurang G. Jadi jawabannya min 2 sampai 1 F kurang G. Dilanjutkan 1 sampai 3 G kurang F. Kenapa? Karena garisnya di atas, pangkat 3-nya di bawah. Nah, ini sama-sama 1 sampai 3 nggak? Iya. Sama, hapus biar kelihatan ya. Sama-sama 1 sampai 3. Aduh, yang mana ini yang benar? Tapi lihat. Di dua pilihan ganda yang mungkin, yang lain kan udah salah dari batas yang kirinya. Ini tulisannya F kurang G juga, bukan G kurang F. Ya, karena ini tuh F kurang G nih. Ini nih F kurang G. Kalau G kurang F, kalau G kurang F, min X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 5X min 6. Itu kalau G kurang F. Jadi, yang pangkat 3 yang nyebrang ke kanan. X tambah 2 yang tetap di kanan. Gitu. Tapi di dua pilihan ganda tidak ada G kurang F, adanya F kurang G. Nggak apa-apa. Ini diganti F kurang G nggak apa-apa. Lah kata teorinya kan kalau di bawah, kalau begini berarti yang atas kurang bawah. Kok kakak ganti? Boleh asal ada dua opsi dan harus dipilih salah satu, nggak boleh dua-duanya. Ini tetap batasnya 1 sampai 3, tapi tambah ini berubah menjadi apa? Menjadi kurang. Boleh kayak gitu. Jadi yang ini tuh. Yang ini salah. Jadi jawabannya A. Boleh nggak Kak ini tetap tambah? Oh boleh, boleh. Nah, tapi di opsi yang nggak ada, yaitu apa? Ini 3 sama 1-nya tukar tempat. Jadi G kurang F diganti F kurang G, tapi pilih salah satu. Boleh 3 1-nya ditukar tempat 3 sama 1, tetap tambah. Boleh tetap 1 sampai 3, 1 di bawah 3 di atas, tapi jadi kurang. Dan jangan dua-duanya dilakukan, harus salah satu saja gitu ya. Nah, kalau yang baris atas yang memang dari teori asli. Luas itu harus kurva yang atas dikurang kurva yang bawah. Begitu. Mudah adik-adik ya? Iya. Insya Allah setelah ini, tapi mungkin nanti ya, Senin, Selasa, atau Rabu ya. Mungkin di waktu luang kakak, upload berikutnya adalah persiapan 8. Ya. Nanti persiapan 7, persiapan 6, dan seterusnya. Pokoknya dari belakang. Untuk yang latihan cukup 2 ini saja. Latihan 4 sama latihan 5, karena latihan 1, 2, 3 seingat kakak sudah hatam ya, udah pernah dibahas di kelas. Oke, banyak-banyak latihan dan banyak-banyak tahu tipe soal, banyak-banyak trik ya. Dan pintar manajemen waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.